Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Uni Kalsum dari kelas 11 IKJ 2, analisis perencanaan produk massal. Yaitu ada objektif, mission, key to success, products and service, market analysis, dan strategi. Produksi massal juga dikenal sebagai aliran produksi atau produksi terus-menerus. Adalah sistem produksi dalam jumlah besar dari produk yang standar termasuk pada lini perakitan bersama-sama dengan pekerjaan produksi dan produksi batch. Itu adalah salah satu dari 3 metode produksi. Konsep produksi massal bisa diterapkan untuk berbagai jenis produk dari cairan dan partikel-partikel ditangani dalam jumlah besar. Untuk menggali dan memanfaatkan peluang usaha, seorang wirausahawan harus berpikir positif dan kreatif, diantaranya dengan cara percaya bahwa usaha dapat dilaksanakan, menerima gagasan baru, bertanya pada diri sendiri, mendengarkan saran orang lain, memiliki etos kerja tinggi, pandai berkomunikasi. A. Perencanaan usaha aspek produksi massal. Perencanaan usaha harus dimulai mengetahui konsep dasar dalam aspek produksi. Demikian halnya dengan produksi massal. Menurut Laudon, mass customization adalah kemampuan untuk menawarkan produk atau jasa yang disesuaikan secara individu menggunakan sumber daya produksi yang sama seperti mass production. Menurut Gilmore dan Joseph, ada 4 pendekatan dalam mass customization atau produksi massal, yaitu customizer kolaboratif, customizer adaptif, customizer kosmetik, dan customizer transparan. Seluruh perusahaan di dunia saat ini menyadari kebutuhan untuk memberikan pelayanan yang memuaskan untuk pelanggannya. Dan dengan teknologi informasi tepat guna dan proses kerja yang fleksibel memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan barang atau jasa bagi pelanggan perorangan dalam volume tinggi dan dengan harga yang relatif biayanya sangat rendah. Sehingga perusahaan lebih kompetitif dalam memenuhi keinginan setiap pelanggan serta mampu menang dalam persaingan. B. Penyusunan rencana usaha suatu produk. Proposal usaha atau perencanaan usaha adalah suatu dokumen yang menyatakan keyakinan akan kemampuan sebuah bisnis untuk menjual barang atau jasa dengan dana. Dalam penyusunan proposal ini tidak sembarangan dan jangan asal-asalan, karena proposal usaha akan dibaca oleh pihak yang berkaitan untuk menentukan usaha ke depannya. Faktor-faktor yang harus diperhatikan diantaranya tujuan yang realistis, fleksibilitas, batas waktu, komitmen. Dalam perencanaan usaha ada beberapa hal atau pertanyaan yang harus dijawab, yaitu menyangkut 5W dan 1H. What? Usaha apa yang akan kita ambil? Why? Mengapa harus memilih usaha itu? Wo, siapa yang akan melaksanakan usaha tersebut? When? Kapan usaha itu akan dimulai? Where? Di mana usaha tersebut akan dilaksanakan? Wo, bagaimana melaksanakan usaha itu? Proposal usaha memiliki tujuan dan manfaat besar dalam perkembangan perusahaan, diantaranya berguna untuk membandingkan perkiraan dengan kenyataan, mengembangkan dan menguji strategi, serta berhasil yang diharapkan, menyediakan alat komunikasi untuk memaparkan dan meyakinkan gagasan kepada pihak lain secara menyeluruh, membantu wirausaha untuk dapat berpikir kritis dan objektif atas usahanya. Persaingan ekonomi dan analisis dan finansial yang masuk dalam subjek proposal usaha dapat mendekat asumsi-asumsi secara cermat. Selain manfaat tersebut, proposal juga menjelaskan sumber-sumber keuangan, yaitu gambaran awal kemampuan manajemen wirausaha, mengidentifikasi guna memudahkan antisipasi, informasi potensi pasar yang mungkin diraih, gambaran sumber finansial yang jelas dan informasi penting evaluasi finansial, gambaran kemampuan wirausaha untuk memenuhi kewajiban. Gambaran rencana usaha penentuan produk secara singkat, diantaranya jenis produk, latar belakang, visi dan misi, tujuan, analisis SWOT, penilaian pasar dan usaha, rencana pemasaran dan pemasaran, bahan dan alat, perhitungan harga, perhitungan laba rugi. C. Tahapan proses produksi. Proses pembuatan dapat digambarkan sebagai sesuatu sistem input-output. Input adalah bahan baku yang digunakan untuk membuat produk, sedangkan output meliputi pengubahan baku, peralatan, waktu, keahlian, uang, dan manajemen. D. Perencanaan produksi. Tujuan pengendalian produksi adalah merencanakan dan mengendalikan arus bahan-bahan memasuki sesuatu proses dan keluar dari pabrik sedemikian rupa sehingga keuntungan yang menjadi sasaran perusahaan dapat tercapai. Fungsi pengendalian produksi yaitu meramalkan permintaan produk, memantau permintaan nyata, membuat jumlah ekonomis, membuat sistem pengendalian yang ekonomis, membuat keperluan produksi, memantau tingkat pengendalian, membuat rincian dari jadwal produksi dan beban mesin, melakukan perencanaan proyek. Fungsi produksi. Untuk melaksanakan fungsi diperlukan rangkaian kegiatan yang membentuk sesuatu sistem produksi. Fungsi utama kegiatan produksi yang dapat diidentifikasi yaitu proses produksi, perencanaan produksi, dan pengendalian produksi. Menyusun rencana aspek produksi. Proses produksi adalah metode dan teknik untuk menciptakan kegunaan suatu produk dengan mengoptimalkan sumber daya produk berupa tenaga kerja, mesin, bahan baku, dan sistem produksi menurut output, yaitu A. Proses produksi kontinu. Proses produksi kontinu tidak memerlukan waktu setup yang lama. B. Jenis proses produksi terputus akan mempengaruhi tata letak fasilitas dari peralatan produksi. Jenis produksi terputus dapat diidentifikasi dari macam tata letak dasarnya, yaitu
tata letak berdasarkan produk, dan tata letak berdasarkan proses. G. Merencanakan produk. Sistem produksi dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu sistem push dan sistem pull. Sistem produk tradisional dianggap sebagai jenis sistem push karena jenis pekerjaan di produksi dibebankan secara berturut-turut mulai dari stasiun produksi awal kemudian diproses terus. Contoh analisis perencanaan produksi produk massal diantaranya menentukan produk setelah melakukan riset, menyusun analisis SWOT mengenai produksi, menyusun data pesaing, menyusun perencanaan produksi yang matang, melaksanakan proses produksi massal, mengevaluasi proses produksi. Berikut adalah keuntungan dari produksi massal. Tinggi tingkat produksi dengan mengurangi waktu siklus. Tinggi utilisasi kapasitas karena keseimbangan lintasan operator kurang terampil yang diperlukan. Rendah proses inventarisasi, manufaktur biaya per unit rendah.